Pasokan listrik ke sejumlah daerah di Indonesia belum merata. Akibatnya, Sehingga mereka sebelumnya sulit untuk saling membantu penerangan, apalagi jika di malam hari. Air merupakan sumber energi yang berpotensi besar sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air semakin strategis sebagai salah satu sumber energi terbarukan, mengingat potensi sumber energi dari fosil dan batu bara akan semakin berkurang. Salah satu yang dapat dikembangkan yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Mikrohidro adalah suatu instalasi pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya atau energi aliran air sebagai penggerak untuk menghasilkan listrik dengan skala kecil. Aliran air yang dimanfaatkan memiliki ketinggian dan kapasitas aliran tertentu. Pemanfaatan ini juga dikenal dengan sebutan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Prinsip kerja pada PLTMH hampir mirip dengan prinsip kerja PLTA. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro juga mengubah energi potensial air menjadi energi listrik meski dalam bentuk yang berbeda, di mana skala pada PLTA lebih besar sedangkan PLTMH skalanya lebih kecil, di mana mereka memanfaatkan prinsip beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air, saluran irigasi, sungai, atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik, di mana energi mekanik ini akan selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator yang dapat menghasilkan listrik. Bendung air di sungai yang ada. Pembendungan sungai bertujuan untuk menaikkan muka air supaya dapat dialirkan menuju bak penenang. Saluran yang menuju bak penenang kemudian diberi pintu air untuk mengontrol besar debit air yang masuk. Air yang masuk kemudian dialirkan menuju bak penenang. Jika air yang berada di dalam bak penenang berlebih, maka air tersebut akan dikeluarkan melalui bak limpasan. Air yang berada pada bak penenang dialirkan melalui pipa penstock atau pipa pesat. Pipa pesat biasanya diposisikan miring dengan tujuan aliran air dapat menghasilkan energi kinetik yang lebih besar sehingga putaran turbin dapat lebih maksimal. Saat air mengaliri turbin, maka turbin akan berputar, dan dari putaran turbin inilah nantinya akan dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator. Listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian disalurkan menuju electronic load control. Electronic load control di sini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya output listrik yang akan dialirkan menuju jaringan listrik. Komponen-komponen PLTMH. Yang pertama, bak penampungan untuk menyimpan air dari sungai sebelum dialirkan melalui saluran air. Yang kedua, saluran air. Saluran yang mengarahkan air dari bak penampungan ke bak penenang dan kemudian ke turbin. Yang tiga, bak penenang, tempat di mana air yang keluar dari turbin dapat diamankan dan ditenangkan sebelum kembali ke sungai. Yang keempat, pipa pesat menghubungkan bak penenang dengan turbin, membawa air dengan tekanan tinggi ke turbin untuk menghasilkan energi kinetik yang dapat diubah menjadi energi listrik. Yang kelima, turbin. Mesin yang mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanis dengan memutar generator. Yang keenam, pipa hisap, bagian sistem membawa air yang sudah melewati turbin kembali ke sungai atau ke bak penampungan. Yang ketujuh, generator mengubah energi mekanis dari turbin dan menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, sungai, sumber air yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Potensi mikrohidro di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pembangkit listrik skala besar. Di Indonesia memiliki potensi mikrohidro yang sangat besar. Potensi air yang ada di Indonesia jika dimanfaatkan secara maksimal dapat menghasilkan energi listrik hingga kapasitas 75.000 MW. Saat ini hanya sekitar 10% dari potensi tersebut yang telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro tidak menghasilkan limbah atau emisi gas lain, tidak menghasilkan polusi atau pencemaran lain, mengajak peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan nilai sumber daya alam, dan tidak memanfaatkannya secara sembarangan. Aliran air yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan irigasi pertanian dan budidaya ikan, memaksimalkan fungsi daerah tangkapan dan menjaga kualitas air yang merupakan solusi untuk mengatasi belum teralirnya listrik di daerah-daerah pelosok. Kekurangan. Pertama, membutuhkan biaya investasi yang cukup tinggi. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Ketiga, faktor kesediaan air. Keempat, daya listrik yang dihasilkan tidak sebesar pembangkit listrik tenaga air. Kelima, lokasi pembangunan PLTMH tidak boleh jauh dari pemukiman rakyat. Ada beberapa contoh PLTMH di Indonesia, yakni PLTMH Silangkitang Tamiski, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, PLTMH Long Alango, Desa Long Alango, Kalimantan Utara, dan PLTMH Wangan Aji, Wonosobo.